Halo guys, gua Ajet. Gua Andri. Kembali lagi bersama kita di Bukan Podcast. Mungkin dari kita semua suka ngerasa kesel gak? Ketika lihat orang pamer barang mahal, pencapaian, atau kehidupan di media sosial. Nah, kita tuh langsung mikir kayak, ngapain sih? Yang jadi pertanyaan, kenapa sih flexing itu ada? Dan kenapa flexing banyak orang yang melakukannya? Hari ini kita bakal bahas kenapa flexing itu ada, bukan dari sisi nyinyir, tapi dari sisi psikologi manusia. Nah, apa sih flexing itu? Nah, flexing itu adalah suatu perilaku menunjukkan kelebihan diri gitu. Entah itu dari segi harta, penampilan, pencapaian, atau bahkan status sosial gitu. Oke. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin dilihat dan diakui oleh orang lain. Nah, flexing ini nggak selalu soal uang. Bisa juga kayak flexing tentang pencapaian gitu, flexing kesibukan, atau bahkan flexing aku yang si paling sederhana gitu. Jadi yang penting itu bukan apa yang dipamerkannya, tapi dorongan di baliknya itu. Nah, dalam psikologi juga manusia punya kebutuhan dasar ya, kayak diakui, dihargai, dan diterima. Dan menurut Abraham Maslow juga, ketika kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi, manusia akan mencari validasi, harga diri, dan pengakuan. Dan flexing juga sering muncul bukan karena orangnya sombong, tapi karena gua tuh pengen banget keberadaan gua tuh dihargai, harus validasi itu. Nah, menariknya banyak penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar rasa flexing kita gitu, keinginan untuk menunjukkan flexing gitu ya. Jadi semakin besar juga rasa kurang di dalam diri gitu. Contohnya ketika kamu kayak merasa kurang dihargai, terus kamu tuh langsung pamer pencapaian gitu. Ketika kamu merasa nggak aman, kamu langsung pamer status. Nah, ini dalam psikologi disebutnya dengan overcompensation, yaitu menutupi kekurangan diri dengan kelebihan eksternal. Nah, apalagi media sosial ya, memperkuat flexing. Setiap like, view, dan komentar positif tuh memicu dopamin kita. Si zat kimia di otak kita tuh yang bikin kita merasa senang. Kayak si otak tuh, kalau gua pamer, gua dihargai. Nah, lama-lama flexing ini tuh jadi kebiasaan gitu. Dan validasi eksternal itu malah jadi kecanduan gitu, jadi candu lah. Nah, sebenarnya flexing itu gak apa-apa, cuman ada risikonya gitu. Kadang orang tuh cuma mau berbagi kebahagiaan gitu, atau sekedar ingin memberikan motivasi lah gitu. Masalahnya itu muncul kalau harga diri kita itu bergantung kepada reaksi orang lain gitu. Jadi ingin terus-terusan dipuji lah. Jadi hidup tuh kayak panggung selayaknya harus dilihat dan ditonton oleh orang lain gitu. Nah, jadi saat itu juga flexing ini itu berubah dari yang tadinya ekspresi, jadi berubah menjadi kebergantungan. Flexing ini juga bisa memicu berbagai macam penyakit mental gitu. Yang pertama adalah, tolong kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyusap kaki bagaimana? Diam. Marah semua nih. Yang pertama adalah social comparison, terus rasa tertinggal, terus juga iri tanpa disadari gitu. Nah, kesimpulannya flexing yang sehat adalah ketika lu bangga tanpa merendahkan orang lain, lu berbagi tanpa mencari pujian dari orang lain, dan harga diri lu tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Karena pada akhirnya orang yang benar-benar tenang tidak perlu keras untuk membuktikan apa-apa. Sekian dari kita, cukup. Itu nunggu DJ anjing. Oke, cukup.